kaum muslimin, hendaknya seperti inilah seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, ibadahnya hanya untuk Allah. Ketika dia bersedekah, berinfak, dia semata-mata untuk Allah. Dia tidak minta untuk dipuji, tidak minta untuk disanjung. Ketika dia menuntut ilmu, maka semata-mata dia menuntut ilmu karena Allah. Dia tidak ingin dipuji agar dia dikatakan oleh seorang alim. Ketika dia berbusana syar'i, dia tidak diminta agar dikatakan orang-orang yang telah hijrah, tetapi yang dia lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Anda gila dengan pujian. Sebesar apapun pujian manusia kepada Anda, tidak mengubah posisi Anda di hadapan Allah. Anda tidak menjadi rembulan di hadapan Allah. Anda tidak menjadi bintang di hadapan Allah. Anda adalah Anda. Allah akan membalas kepada Anda sesuai dengan amal ibadah yang Anda lakukan di hadapan Allah. Dan sebaliknya, sebesar apapun celaan, hinaan manusia kepada Anda, tidak mengubah kedudukan Anda, posisi Anda di hadapan Allah. Anda tidak menjadi sampah. Allah akan membalas Anda sesuai dengan perbuatan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita ini termasuk orang yang pertama kali diseret dan disiksa dalam api neraka, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul, kata Abi Hurairah, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali dihukumi oleh Allah, diseret, dimasukkan ke dalam api neraka, disebutkan oleh Nabi SAW, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, yaitu seseorang yang belajar ilmu dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian dikatakan kepada orang ini, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat terhadap ilmumu, dan apa yang engkau perbuat dengan bacaan Al-Qur'anmu. Orang ini mengatakan, ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Wahai ya Allah, aku belajar ilmu, menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada manusia, dan membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran semata-mata hanya untukmu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Tidaklah engkau belajar ilmu, tidaklah engkau membaca Al-Quran hatta agar engkau dikatakan alim, agar engkau dikatakan orang yang berilmu. Tidaklah engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan qari, agar engkau dikatakan sebagai orang yang ahli Al-Quran. Kemudian didatangkan lagi kepada Nabi SAW orang yang dimudahkan oleh Allah hartanya, dimudahkan oleh Allah rezekinya. Kemudian ditanyakan kepada orang tersebut, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat pada hartamu. Orang ini mengatakan, ya Rabb, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfiqa fiha illa anfaqtu laka fiha. Wahai Tuhanku, tidak ada pada jalan kebaikan yang di mana di sana ada perbuatan berinfak, niscaya aku akan berinfak di jalanmu. Kemudian kata Allah, kadzabta, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan demikian hatta yuqal innahu jawad, agar engkau dikatakan engkau adalah orang yang dermawan. Subhanallah. Jangan sampai kita termasuk orang yang pertama-tama disebutkan di dalam hadis ini. Kalau dulu kita pernah bersedekah, niatnya untuk dipuji. Kalau dulu kita pernah menuntut ilmu syar'i agar kita dikatakan orang alim. Kalau dulu kita memakai busana syar'i agar kita dikatakan orang yang berhijrah. Kalau dulu kita pergi ke kajian agar karena kita ingin mengikuti tren di komunitas kita, maka ubahlah niat Anda sekarang. Mintalah kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa, yang mengubah hati manusia. Mintalah kepada Allah agar Allah menjadikan hati kita hati yang tulus, ikhlas dalam beribadah kepadanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.